Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Komplek Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Genre Radio 107,9 FM, keluarga sehat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi keluarga Genre, selamat pagi untuk Anda. Pagi ini kembali bersama Dila ya di spesial program. Seperti biasa, pagi hari di Senin hari kita bakal ditemenin sama program talk show Keluarga Indonesia Tersenyum. Nah, pagi hari ini bakal ditemani sama narasumber kece kita nih, seorang Widya Iswara BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Tapi sebelum Dila perkenalkan siapa narasumber kita pagi ini, Dila pengen sapa dulu teman-teman kita, radio partner kita yang udah relay program pagi ini. Pertama Dila pengen sapa dulu untuk teman-teman kita yang ada di Taratak FM yang udah relay program kita dari 50 kota. Selamat pagi pendengar Taratak FM. Kemudian ada juga nih dari Bedu Radio yang udah bergabung nih bersama kita dari Bangka Belitung. Wow, selamat pagi untuk keluarga Indonesia di Bangka Belitung. Nah, sekarang udah pada penasaran banget ya siapa narasumber kita pagi ini? Sudah hadir bersama kita di studio Pak Lismo Monata SPD MSI CHT. Wah, panjang banget nih gelarnya ya. Kita sapa dulu beliau ya, keluarga Gente. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Panggilannya siapa? Dila, Pak. Ya, Kak Dila. Iya. Tadi Pagi, Kak Pak Dila. Momon ini ngasih pesan kayaknya nggak usah manggil Bapak deh, panggil Abang aja. Panggil Oke, Abang. boleh ya Bang ya? Kita panggil Boleh, Abang ya. karena masih cukup muda. Relatif. Karena masih remaja. Oh enggak, salah. Remaja Oke. lewat. Udah lewat ya, remaja akhir gitu mungkin ya. Oke Bang, kita kali ini ngebahas satu tema yang cukup hangat diperbincangkan. Dan sekarang kita sedang melalui fase dimana ini lagi banyak rame banget nih dibahas gitu. Nah, sebelumnya Dila pengen kenalin lagi Pak Momon ini, ya biasa dipanggil Pak Momon ya, keluarga Genre. Beliau ini adalah Widya Iswara perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Buat yang belum tahu apa itu Widya Iswara, nah Widya Iswara ini adalah pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, mendidik, mengajar, ataupun melatih ASN atau PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Benar ya Bang ya? Benar sekali. Nah, namanya aja mendidik, melatih gitu. Sekarang kita dulu yang dilatih sama Bang Momon di radio ini. Gimana Bang? Udah siap Bang? Insya Allah siap. Sudah siap ya berbagi ilmu bersama kita di Iya. studio ini. Nah, keluarga Genre seperti biasa Anda bisa langsung gabung juga bareng kita. Mungkin ada yang pengen nanya nanti di tengah-tengah perbincangan lewat WhatsApp aja ya di 082285665525. Selain itu keluarga Genre bisa gabung juga di live Instagram kita. Ya Bang, karena kita lagi live Instagram, boleh ditonton langsung gabung di sana di @genreradio 107,9 FM. Nanti kita juga bakal bacain pertanyaan dari keluarga Genre. Oke Bang, seperti yang udah kita janjikan Bang, hari ini suruh pendengar talk show pagi hari ini pasti udah tahu ya tema yang bakal kita angkat, karena sebelumnya udah kita posting juga nih di sosial media kita. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema keluarga dan media sosial. Kalau dengerin keluarga, mungkin aspeknya banyak banget yang harus dibahas gitu ya Bang. Dan sosial media pun begitu, apalagi sekarang udah dunia digitalisasi banget gitu ya Bang ya. Nah, ini nggak jauh-jauh dari problem parenting juga nih keluarga Genre. Pertama banget kita pengen tahu dulu nih perspektif dari Bang Momon nih. Bang, menurut Abang sendiri gimana sih Bang perkembangan media sosial saat ini? Perkembangan media sosial saat ini. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita sapa dulu lah ya para boleh, pendengar Genre TV radio dimanapun Anda berada. Dan juga teman-teman yang bergabung ya Iya, ada di juga dalam dialog kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tentu ada baiknya ketika kita menyepakati dulu kan media sosial itu apa gitu kan. Nah, kalau kita lihat definisinya berdasarkan KBBI itu menyatakan bahwa media sosial itu adalah sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial ya. Nah, kalau kita lihat tentu di dalam konteks hari ini begitu banyak ya
berbagai macam media sosial yang ada di dalam kehidupan kita, Betul. termasuk di Indonesia pada saat sekarang ini. Betul. Nah, demikian juga kalau kita lihat sejarahnya mungkin terutama di Indonesia, sepenangkapan saya itu minimal itu ada 12 Oh, wow. media sosial yang ada dan berkembang. Itu belum lagi yang kecil-kecil ya. Ini yang katakanlah yang media sosial banyak penggunanya dan memiliki efek yang sangat besar di dalam kehidupan. Mulai dari di tahun 2002 itu ada yang namanya Friendster. Oh iya, ya, Friendster. masih ingat ya? Masih ingat Friendster. Kemudian berlanjut pada LinkedIn. Iya, LinkedIn, benar. Penggunaannya lebih kepada hal-hal yang bersifat informasi kerja, iya, gitu benar. kan? Loker pekerjaan gitu. Ya, betul. Kemudian itu perkembangannya per tahun. Mulai dari Friendster itu di tahun 2002, LinkedIn 2003, dan 2004 lah mulai muncul apa? Instagram ya? Belum. Facebook ya? Facebook ya. Facebook 2004. 2004 Facebook ya. Iya. Kemudian baru setelah itu BlackBerry. Oh, 2005 ya. Dan YouTube sudah ya, muncul di 2005. 2005. Sampai terakhir itu kita kita tahu ada yang namanya Twitter gitu kan, untuk men-tweet, ada Pon, Instagram, bahkan yang fenomenal pada belakangan hari ini TikTok. Nah, 2020 ya 2020. Bang, ya? Sekarang baru 2021 dan pemiliknya menjadi orang yang kaya dan katanya mau istirahat lagi. Saking udah capek punya uang kali ya. Iya, itu hampir 500 berapa US lah punya duitnya. Kemudian di dalam media sosial itu berseliweran 2 hal yang akan dia lakukan. Yang pertama membaca buku, yang kedua melamun. Jadi siapa yang sudah membaca buku, hobinya, punya waktu luang pada saat sekarang ini, dan melamun itu adalah satu di antara 2 cita-cita dari para orang kaya. Dan yang terakhir itu apa? Clubhouse. Iya, Clubhouse yang lagi rame banget kemarin ya Bang ya. Karena di blow up oleh yang pemilik dari Tesla. Oh. Siapa namanya? Aduh. Tesla. Ya, iya. Elon Musk. Bener-bener. Aduh. Nah, artinya kalau kita lihat tadi kan berkembang dia dari 2002 terutama di Indonesia kalau kita lihat ya, sampai pada TikTok dan Clubhouse tadi. Itu kan sangat luar biasa sekali perkembangannya ya. Begitupun di data CNN Indonesia itu di tahun 2019 aja itu pengguna dari katakanlah Facebook sama YouTube itu serta Instagram itu udah di angka 143 juta. Sekarang mungkin udah 2 miliaran. Wah, gila. Pengguna dari media sosial itu ini. manusia semua ya Bang? Manusia semua. Manusia semua menggunain media sosial itu gitu. Ya. Wow. Luar biasa. Sih. Dan itu kayaknya berhubungan sama tema kita hari ini nih Bang, pasti itu berdampak juga bagi orang-orang gitu ya, bagi masyarakat Indonesia. Nah kebetulan sekarang kita ngangkat tema untuk keluarga gitu. Seberapa besar sih impact dari media sosial ini bagi sebuah keluarga Bang? Kayak apa sih yang hal-hal yang bisa mempengaruhi keluarga dari media sosial ini gitu loh? Ya. Pasti banyak banget. Tentu, pasti banyak sekali kan, karena dia dunia sosial. Betul. Beberapa waktu lalu saya katakan bahwa pada tempo dulu mungkin ya, masyarakat ini atau setiap individu ini hanya punya 2 dunia. Dunia atau realitas, kita menyebutnya kalau belajar ilmu sosial. Realitas individu, pribadi, dan realitas sosial, kehidupan di luar diri kita, masyarakat. Sekarang 3, individu, sosial, dan dunia maya ya. Alam gaib nggak terlihat kan. Orang nggak tahu kita, nggak pernah ketemu, tapi kita kenal gitu. Kita kenal, ya gitu. Tahu aja kan. Iya. Nah yang menariknya adalah tentu ini sangat berpengaruh, memiliki dampak yang besar terhadap pola kehidupan kita di dalam kehidupan ini.
baik itu akan berpengaruh secara psikis, psikologi, berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita, termasuk terhadap keluarga tadi sebagai unit institusi terkecil di dalam kehidupan sosial. Ya, karena dia user ya, pengguna, atau dia secara tidak langsung juga ada yang memproduksi. Maka pada era saat sekarang ini terutama ditemukannya atau dinyatakannya ada era 4.0, 4.0 itu era revolusi industri itu, maka memunculkan banyak model-model atau bentuk-bentuk pekerjaan yang baru. Betul. Yang dulu orang tidak pernah terfikirkan untuk berjualan online gitu kan. Menjadi YouTubers gitu kan, konten kreator, ya menjadi buzzer mungkin kan, ya itu pekerjaan ya, pekerjaan ya kan dibayar juga gitu kan, benar, itu walaupun secara gelap gitu kan. betul. Dan ini berdampak juga ya, berdampak terhadap keluarga. Nah, misalnya dalam bentuk interaksi sosial antar anggota keluarga atau dengan orang lain. Nah, makanya saya berpendapat bahwa namanya media, namanya alat, termasuk media sosial ini dia seperti pedang yang bermata dua. Ya. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Nah, perubahan-perubahan itu bisa kita lihat misalnya kalau dulu ya kita memiliki nilai-nilai ya, seperti misalnya ada ruang-ruang private, pribadi, kamar private, pribadi, ataupun terhadap diri kita hal-hal pribadi, itu ya untuk dikonsumsi pribadi. Iya betul. Ada hal-hal yang bersifat sosial baru dikonsumsi secara bersama. Ya. Nah, sekarang terjadi pergeseran nilai-nilai. Benar banget. Bisa saja persoalan private itu nggak ada lagi, jadi konsumsi publik. Ya, contoh sederhana misalnya membuat konten itu ya, kalau dia diarahkan kepada yang kita sebut positif atau negatif tadi. Dia menyapu rumahnya pakai baju, dia perempuan kebetulan jenis kelaminnya misalnya kan, pakai tank top misalnya kan, lalu menyapu di rumahnya berantakan gitu. Jadi kualinya tersangkut-sangkut gitu kan, bajunya berserakan, tapi bagi dia itu konten gitu. Nggak ada. Kalau dulu kan orang malu kan, orang datang aja ke rumah kita lihat, rumah kita udah bersih atau belum gitu kan. Benar banget. Atau tempat tidur kan, hal-hal private kan. Tapi sekarang orang dengan gampangnya gitu ya bang ngeliatin, ini tempat tidur saya nih gitu. Bener sih, terjadi pergeseran, penyimpangan istilahnya gitu ya bang. Iya, bahkan kalau pembuat konten itu karena dia tahu selera orang Indonesia, mungkin misalnya mau media nasional bahkan kan. Betul. Mulai dari dia mau menikah gitu kan, sampai mau malam pertama mungkin dibikin nah dia mendapatkan itu. Nah, di sanalah kalau di belajar sosial budaya, kapitalis itu bermain, orang-orang yang ya di sana juga. Di situ letaknya gitu. Iya. Nah ini gimana nih bang? Tadi kita tadi bang katakan bahwa media sosial itu bagi pedang bermata dua gitu. Iya. Positif ada negatif. Ya. Syukur-syukur dapat positif gitu ya. Sebenarnya kalau positifnya banyak juga sih. Nah negatifnya nih bang yang sering banget jadi problem saat ini gitu. Nggak sedikit juga gitu loh. Negatif ini nggak hanya buat anak-anak juga, tapi orang dewasa kadang dapat hal yang negatif juga. Contohnya kayak berita hoax gitu ya, gampang banget berseliweran di media sosial gitu loh. Nah itu secara nggak langsung bakal mempengaruhi keluarga juga pastinya. Tentu. Kayak misalnya contoh bapaknya dapat satu informasi, terus bapaknya ini tanpa filter, tanpa pikir panjang lebar langsung ngebagi sama keluarga, dan keluarganya langsung nerima berita itu padahal itu hoax. Nah menurut abang ini gimana nih bang? Mengantisipasinya hal ini terjadi gitu loh. Iya. Makanya dengan adanya dunia hari ini ya, masyarakat dunia termasuk Indonesia, mungkin Indonesia ini bisa dikatakan sudah hampir berada ya, atau akan memasuki zaman era postmodern namanya. Iya, betul. Jadi makna post ini bukan setelah, tetapi melampaui. Melampaui ini kadang-kadang ya kebablasan gitu, kalau tidak ada filter dan pengetahuan di dalamnya. Nah makanya dia ibarat kalau ada para ahli sosial itu memprediksi pada saat sekarang ini kan terjadi yang namanya great disruption.
guncangan besar. Ada 3 hal. Pertama itu tantangan karena climate change, ya, perubahan cuaca, ya, unpredictable. Yang kedua itu akan terjadi perang nuklir, ya. Bahkan pada belakangan waktu lalu ada perang antara Palestina dan Israel, ya. Yang ditakutkan itu adalah blok barat dan timur, terutama Korea, ya, Korea Utara dengan Amerika. Nah, 2 ini insya Allah bisa kita sepakati bersama untuk tidak dilakukan, ya, negosiasi, diplomasi. Nah, yang ketiga ini yang tidak bisa seringkali di diplomasi, yaitu adanya dorongan atau gerakan dari teknologi informasi. Dia seperti air bah. Kalau air bah itu kan nggak bisa dihadang. Nggak bisa dihadang. Dia akan menerjang siapa saja yang ada di dalamnya. Betul banget. Nah, makanya tadi persoalan hari ini bukan persoalan seperti dulu. Kalau dulu orang mendapatkan pengetahuan, informasi itu sangat sulit. Hanya berita di TV atau koran, ya. Kalau sekarang itu orang kebanjiran informasi, sehingga kalau tidak pandai tadi, tidak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang realita, mana yang hoax, ya. Jadi sekarang gini, dia tanpa ada background tertentu gitu dapat informasi tentang kesehatan, dia seperti dokter pula kan. Betul. Ada informasi tentang hadis-hadis, ayat-ayat, dia nggak terlalu paham, dia udah seperti ustadz pula dan langsung share gitu ya. Langsung share kan, ada ini. Kalau dulu nih baca sekian maka Anda akan mendapatkan ini. Dia bermimpi tadi malam, itu kan. Nah, itu kan mempengaruhi, ya. Itu yang kita takuti sebenarnya gitu. Nah, sangat mempengaruhi sebenarnya, Bang. Karena ada satu kejadian juga gitu yang Dila dapat dari teman-teman gitu. Jadi dia dapat satu informasi yang sangat-sangat tidak benar gitu ya, alias hoax gitu ya, dan dia dapat itu dari orang tuanya gitu. Dan dari sini tuh dia kayak mikir, wah, orang tua aja bisa kemakan hoax nih. Ya bayangin aja kalau misalnya orang tua di beberapa rumah di Indonesia sering nge-share berita-berita hoax ke anak-anaknya gitu. Gimana nanti anak-anaknya bisa berkembang gitu kan, Bang? Iya. Menurut dia sangat-sangat berpengaruh. Berpengaruh sekali, ya. Jadi itu tadi ketika dia tidak dengan ilmu, ya. Dia merasa ini. Bahkan kalau dia di golongan itu, dia percaya kepada golongan-golongan itu, berita dari satu sumber itu saja. Kebenarannya dia nggak menerima yang lain. Nah, padahal di sisi lain siapapun bisa. Belum lagi ketika di media sosial ini seringkali hal-hal yang private tadi, misalnya kalau di era-era baru itu dikatakan tempat bercurhat kan. Ada masalah lalu disampaikan. Nah, yang bacanya pun merasa dirinya gitu kan. Padahal itu udah untuk dia misalnya kan. Jadi efeknya itu banyak sekali gitu kan. Nah, maka media sosial ini tentu tergantung dari kita kepada mana yang tujuan dan ini. Nah, yang menariknya Dik Dila, saya secara pribadi misalnya sebagai pengguna media sosial ini sejak di Friendster tadi, ya, di tahun 2004. Berarti sekitar 2 tahun Friendster ada, saya bergabung. Waktu 2004 masih kuliah waktu itu. Ya. Dila masih TK, Bang. Masih TK, ya. Jadi saya bergabung. Tujuannya adalah misalnya secara pribadi bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Waktu itu untuk communicate, ya, increase our English. The other people from the other country, kan. Ya, gimana pula dulu saya punya cita-cita, misalnya pengalaman pribadi saya ingin cerita sedikit, ya. Ingin coba hidup di luar negeri. Ingin melanjutkan, ya, sekolah di luar negeri. Ya, walaupun rezeki itu belum saya dapatkan gitu kan. Maka bergabung di Friendster. Tapi tidak terlalu intens. Intensnya saya di media sosial itu di tahun 2009 pertengahan. Waktu Facebook. Facebook. Facebook, ya. Nah, berubah pikiran saya ketika sudah setelah menggunakan Facebook itu setahun 2 tahun, saya lihat
ada pergeseran ya, banyak makna ya, banyak tujuan orang menggunakan media sosial ini. Ya seperti tadi, ada yang positif, ada yang negatif. Di dalam Facebook misalnya, pengalaman saya ketika saya memutuskan untuk menjadi orang yang mengamati, menganalisis, dan itu tulisan saya, buku saya yang belum selesai ya. Bakal terbit nih Bang. Allah walam bisawab, karena butuh konsentrasi. Doain ya. Karena saya menemukan itu, di sana saya menemukan ada kelompok-kelompok LGBT misalnya kan. Ada yang seksualitas yang menyimpang. Dan itu terjadi beberapa tahun setelahnya, beberapa kasus ketika informasi sudah berseliweran hari ini, maka kita nggak heran kan ada beberapa kasus, misalnya ada seorang anak yang hilang karena bertemanan di dunia sosial, lalu dia diculik ya, gitu kan. Itu sebenarnya udah dari dulu ya Bang? Saya kayak udah dari dulu kejadian itu ada gitu. Pola-pola pembentukan penggunaannya sama. Cuman belakangan inilah baru terbongkar kan di ini kan. Tapi yang menariknya lagi adalah masing-masingnya punya karakter tertentu gitu. Facebook lain pula, IG lain pula, WhatsApp lain pula. Nah, macam-macam ya. Jadi saya setiap media sosial ini dia punya kelebihan dan kekurangan dan pola-pola tersendiri. Contoh WhatsApp misalnya. WhatsApp kan sangat digunakan banyak orang ya, bahkan praktis ya. Kalau dulu orang menggunakan paper gitu kan untuk surat menyurat, sekarang cukup dipoto kan lalu dikirimkan kan. Tapi kadang-kadang pola interaksinya itu sering kebablasan juga karena fungsi adminnya tidak berlaku. Padahal admin itu kan administrator dia, mengatur kan. Tapi karena hanya kesadaran dan pengetahuan kita kurang di sana, admin ini tidak membuat rules di dalamnya, sehingga kita informasi itu membingungkan. Nanti ada orang ucapan selamat ulang tahun misalnya kan, lalu ditimpali ada meninggal kan, nanti selamat ulang tahun lagi kan, nanti tugas pula kan, jadi nggak jelas gitu kan. Jelas informasi yang mana yang main informasi yang mana gitu. Atau ada yang lambat kan, informasi yang seminggu lalu baru dia balas kan, yang meninggal tadi kan, tuh orang terkejut juga kan. Lagi gitu kan. Iya betul. Nah itu adalah sebuah kekacauan ya. Kebingungan di dalam dunia sosial misalnya. Kalau dulu orang suka usil minimal ya, atau suka berbalas di media sosial, terutama misalnya menggunakan media sosial WhatsApp misalnya kita contohkan kan, kalau sebut nama. Sekarang orang udah mulai malas. Coba lah lihat. Benar ya Bang. Siapapun itu kan, karena sudah fungsinya tidak memainkan peran penting lagi. Benar. Karena orang nilai etika itu ya, misalnya pimpinan sekalipun kan contoh, atau siapapun dia kan, kecuali yang masih menjaga nilai etika tadi misalnya, segat ya Pak, siapa, terima kasih informasinya. Walaupun itu nanti kalau masing-masing banyak juga kan, tapi kan ada kepuasan batin misalnya orang yang memberikan informasi atau dibuat betul rule-nya. Kalau hal-hal yang tidak nggak usah di-share. Tapi dia ngintip gitu kan. Ada informasi lah gitu, atau tugas yang diberikan gitu kan. Tapi kebanyakan itu udah ada sekarang loh Bang, kayak membatasi hal-hal ini nggak boleh ya di-share di grup ini. Kalau misalnya grup ya, hal-hal seperti ini nggak boleh di-share di grup ya, itu grupnya satu lagi. Makanya sekarang jujur Bang, kalau Dila sendiri gitu, grupnya tuh misalnya satu kelompok, satu kelas gitu, grupnya ada banyak. Grup untuk gibah, grup buat tugas, grup buat ini gitu, jadi nggak nyampur gitu. Seharusnya kayak gitu, walaupun emang ribet juga sih sebenarnya gitu loh. Nah itu yang menarik kata Abang tadi, bahwa rules itu, kesepakatan itu dari awal jelas. Betul. Sehingga apa yang terjadi konten hari ini kita bisa periksa di dalam gawai masing-masing. Itu grupnya itu banyak gitu, tapi nggak fungsi gitu, disfungsi. Iya benar sih. Banyak seperti rumah kosong saja, rumah yang ditinggalkan. Nah, akhirnya apa gitu? Jadi ya banyak mudaratnya, jadi ya kan, permasalahan. Betul. Nah, seharusnya grup itu, kalau kita bicara grup gitu ya, memang dari tujuan awalnya itu grup ini buat apa gitu. Nah, harusnya untuk itu terus gitu. Ya, yang menariknya
terjadi klik-klik kecil dan pembohongan di dalam ini. Jadi misalnya ada 5 orang berteman nih, dia buat grup 5 kan. Nanti di antara bertemannya ada pula temannya bertiga, dibuatnya pula grupnya, ditinggalinnya 2 ya. Ngerti. Nah, akhirnya terklik-klik informasi itu ya. Tidak general, tidak ini, walaupun pemanfaatannya masing-masing ada juga gitu. Itu yang harus diperhatiin sebenarnya ya Bang ya. Kadang media sosial ini benar sih kata orang-orang, media sosial itu kadang mendekatkan yang jauh, ya, menjauhkan yang dekat ya, gitu loh. Ya. Jadi ya dua mata pisau tadi. Ada positif, ada negatif. Oke Bang, nanti kita bakal lanjutin lagi nih Bang. Tapi kayaknya kita harus break dulu sebentar. Nah, keluarga genre kita masih nungguin pertanyaan dari keluarga genre tentang tema yang lagi kita bahas nih, keluarga dan juga sosial media. Dila yakin banget keluarga genre pasti tertarik banget nih sama isu-isu media sosial ini karena lagi hangat banget diperbincangkan gitu loh Bang. Oke, keluarga genre bentar lagi bakal gabung lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Genre Radio 107,9 FM. Genre Radio 107,9 FM yang muda yang berencana. Balik lagi nih keluarga genre di spesial program kita di talk show Keluarga Indonesia Tersenyum. Pagi hari ini masih dengan narasumber kece kita, ada Bang Momon di sini. Masih di situ ya Bang? Hadir. Masih hadir di sana dan kita masih ngomongin soal tema kita yang lagi hits banget dibahas tentang keluarga dan media sosial. Nah, tadi kita udah bahas yang sisi negatifnya dari sosial media nih Bang, tentang bagaimana pengaruhnya kepada aliran distribusi informasi gitu kepada masyarakat. Nah sekarang nih Bang, gimana sih Bang supaya kita bisa dapetin sisi positif dari internet ini gitu? Gimana sih supaya kita bisa ngambil makna positifnya dari media sosial ini? Ya. Seperti tadi yang kita sepakati bahwa media sosial juga memberikan manfaat dan efek positif dan negatif. Kalau beberapa kasus negatif ini sangat luar biasa ya, ada karena cemburu istrinya ber-WA-WA atau suami WA lalu dibunuh kan. Betul. Lalu dilakukan perilaku kekerasan dan lain sebagainya. Ataupun terhadap anak kan. Jadi tekanan kepada anak ini sekarang ini 2 ya. Tidak saja karena orang tuanya yang sudah banyak menghabiskan waktu di luar di sektor publik ya, di luar rumah, tetapi juga ditambah dengan tekanan dari media. Iya, ya. Betul. Nah, ini berbahaya kalau tidak hati-hati. Nah, namun di lain sisi kita lihat ternyata media sosial ini tentu memberikan dampak-dampak positif juga. Seperti tadi kita sempat diskusi kan, bahwa dia dapat mendekatkan yang jauh kan, dan menjauhkan yang dekat gitu kan. Kalau itu negatifnya, menjauhkan yang dekat. Ya. Jadi banyak hal ya, misalnya ketika kita dulu punya nostalgia terhadap orang-orang tertentu ya, kita bisa searching, apalagi kalau ingat namanya. Betul banget. Nah, nanti bisa terconnecting lagi ya, ada kelompok-kelompoknya atau di grup WhatsApp ada alumni ini dan lain-lain sebagainya gitu kan. Atau di Instagram kita bisa saling follow ya, atau YouTube kita bisa saling tonton gitu. Nah, manfaatnya di sini yang ingin kita sampaikan adalah bahwa ternyata kita karena ini persoalan complicated ya, banyak hal ya, tergantung kita membagi pada sisi mana. Baik apakah secara pendidikan, sosial, budaya, politik, termasuk nanti agama ya, itu bisa kita manfaatkan, termasuk skill. Jadi yang penting itu adalah bagaimana orang tua atau pengguna user dari media sosial, terutama anggota keluarga tadi, dia memiliki pengetahuan. Jangan sampai terjebak. Contoh saya terhadap penggunaan TikTok itu baru beberapa
sampai sebulan atau belum gitu. Oh, berarti abang termasuk pengguna TikTok? Awalnya tidak, karena ketika melihat iklan-iklan yang dia tampilkan itu tidak sejiwa dengan saya gitu. Betul. Paham. Ngerti kan? Yang dia munculkan gitu kan, Iya. dan hal-hal perilaku di luar akal sehat kita, ketololan bahkan kan, kebodohan, orang joget-joget secara pribadi gitu kan. Tapi di lain sisi ternyata ketika kita menyelami ya, itu TikTok ini menjadi salah satu tren media sosial hari ini terutama di Indonesia, sampai penggunanya itu orang kaya kan. Setuju banget. Nah, ketika kita menganalisis, mencari tahu pengetahuan di dalamnya, ternyata dia juga memiliki manfaat. Benar banget. Walaupun ada orang penggunanya tadi memancing ya, Anda kirimkan ini Anda akan mendapatkan uang ini gitu kan, nonton ini dapat ini. Nah, inilah gunanya filter tadi, filter bubble tadi. Jadi ada teori komunikasinya disebut dengan filter bubble. Oke, apa itu, Bang? Jadi filter bubble ini adalah kecenderungan kita mencarinya yang mana. Kalau kita mencarinya itu dari awal yang bermanfaat, misalnya pendidikan, bahasa Inggris, bahasa Arab, hal-hal yang bersifat bermanfaat pendidikan, ya, atau skill, ya, atau hal-hal yang kita anggap berguna, itu kita akan diarahkan ke sana. Oh iya, paham. Ini sempat dibahas sering juga nih, kayak misalnya di YouTube kita ngebuka hal-hal itu. Kebanyakan yang muncul itu ya, yang kalau kita keluar, musik ya gitu. musik ke arah ke sana dia, filter bubble tadi ya. Oh, itu yang namanya filter bubble ya. Teorinya. Okay. Makanya orang tua atau si pengguna tadi, anak-anak kita harus diarahkan itu, dikunci dari awal di sana. Betul banget. Jadi untuk bermanfaat, karena dia lebih bersifat praktis ya. Kalau TikTok itu dianggap sebagai seperti YouTube yang lebih ringkas, video ringkas. Kalau itu kan dengan durasi yang cukup panjang kan, kalau ini yang ringkasnya dan praktis. Nah, beberapa teman-teman yang membuat konten kreator ini dia memiliki visi yang seperti itu. Yang mana? Apakah pendidikan atau untuk yang joget-joget tadi, atau hal-hal yang kadang-kadang orang etika buruk lah menurut saya yang diajarkan. Misalnya ada istrinya lagi tidur-tiduran lalu disepak gitu, dia lari pokoknya prank dulu masih ingat lagi kan. Bohong kan, udah hilang dia kan. Nah, itu kan pembodohan, tapi dia laku gitu. Itu aneh. Ya, orang jualan sekarang kan dengan itu juga, media sosial kan, melalui Instastory gitu kan. Hobi kita menghabiskan waktu melihat perilaku stalking kan, Instastory, lihat orang, dan kita rasa-rasanya sensitivitas kita itu menjadi energi yang seringkali negatif. Kalau kita tidak ini ya, kau nak nyongecean awak, ya kan? Benar banget, benar. Kau nyopo pas pula kita lagi berantem dengan dia kan, atau berkonflik kan? Sensitivitas itu lagi makin meningkat gitu ya, Bang ya? Iya. Dan ke arah yang negatif. Betul. Jadi kemana arahnya? Ada yang memang ngaji-ngaji, tapi kadang-kadang bercampur juga tuh. Ayat-ayat kan, ayat-ayat suci misalnya kan, atau orang berkhotbah kan, nanti berganti aja orang telanjangan. Dia berganti kan lah, dia geser. Nah, yang menarik lagi adalah ketika begitu banyaknya manusia menghabiskan waktu untuk itu. Saya sebagai pengguna misalnya kan, yang menariknya bagi saya misalnya motivasi saya pribadi, saya berbagi kepada teman-teman sebagai pengguna dan sekaligus pengamat ini, saya menjadikannya salah satu tujuan saya adalah bagaimana branding saya. Jadi saya termasuk aktif di Facebook, silakan lihat Lisbo Monata, dan Instagram, dan saya menggunakan nama saya pribadi. Kalau orang kan nama samaran, profilnya nggak dia lihat kan, karena tujuannya beda-beda. Bahkan pada belakangan waktu ini saya menggunakannya beberapa tahun yang lalu sebagai dokumen. Jadi arsip. Gitu, tempat arsip gitu ya. Kalau kita lupa, kita bisa lihat tanggalnya, perkiraan itu kita melakukan apa gitu kan. Bagus juga. Nah, jadi kita nggak nyimpannya di handphone ataupun menggunakan media khusus. Kalau dulu orang kan di flash disk, di dalam hard disk, foto-fotonya. Kalau ini kan, mohon maaf kan, kebetulan dia belum berbayar kan. Betul. Tapi kepada Dek Dila dan teman-teman saya cerita bahwa saya sebetulnya sudah beberapa kali mematikan Facebook saya.
Kenapa? uninstall. Dengan alasan apa, Bang? Karena pertama dulu ada isu Facebook ini akan mengambil data-data. Oh. Jadi saya ambil iya. dokumen-dokumen saya lagi, saya sempat pindahkan, lalu saya matikan. Kemudian pernah saya matikan itu karena menganggap ini udah enggak media sosial tertentu saya menganggap sudah tidak bermanfaat lagi. Oke, ada kalanya kita emang jenuh gitu ya, Bang ya, menggunakan sosial media. Iya. Tapi di lain sisi pada analisis saya terakhir, ternyata efeknya itu masih banyak gitu. Jadi yang menariknya itu ini medianya nih kebetulan kan masih bisa kita manfaatkan karena kita kan tidak pemiliknya, tidak owner yang tertentu. Kalau orang dia pemilik ya bisa buat sebuah media tertentu dia mau seperti apa yang dia inginkan. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan ini kepada hal-hal yang positif. Dan ketika saya cari tahu saya terhadap media yang saya gunakan misalnya, itu pengaruhnya luar biasa. Karena kita nggak tahu kan sebetulnya rahasia di media sosial ini. Kita menganggap orang lain tidak membaca. Tapi sebetulnya orang lain jangankan membaca tapi menghujam ke hatinya. Terasa sama dia mungkin hanya 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat. Karena itu dalam teori komunikasi disebut dengan sleeper effect. Ya. Jadi mengingat lama. Ya, dan seperti kita belajar Al-Fatihah kan, kalau beragama Islam kan. Mungkin kita belajar Al-Fatihah itu waktu kecil kan, umur 3 tahun, 4 tahun. Betul. Atau SD atau TK. Tapi setelah itu kita nggak baca-baca lagi kan. Lalu sudah SMA disuruh sholat lagi ingat kita Al-Fatihah. Karena itu sleeper effect. Sekali diingat itu bakal lama. Bener. Nah, di sanalah kehebatan sebuah kata-kata tadi, sebuah tulisan tadi. Makanya harus hati-hati. Makanya gitu. harus hati-hati. Bener Maka yang tidak akan kembali di dalam kehidupan kita itu kan itu tadi salah satunya kata-kata. Kalau tulisan mungkin masih bisa kembali kan kita hapus kan. Tapi kalau kata-kata dan kata-kata itu tidak kita tuliskan, maka jangankan itu di digital pun kalaupun kita hapus kan ada jejak digital. Digitalnya ada benar banget. Nah, menarik itu. Benar banget. Itu tuh ini lebih kepada ini Bang, perspektifnya kalau misalnya orang bullying kata-kata segala macam hujatan netizen. Ini Indonesia pernah dapat itu dia. Aduh, itu kayaknya harus lebih hati-hati lagi. Itulah kekuatan netizen. Tapi salah satu ada sebuah proses menuju kehidupan demokratis sosial itu wacana itu akan dimulai dari itu. Iya. Tapi kalau kebablasan juga nggak boleh juga ya Bang ya. Kayak ya kan makanya ada batasan-batasannya sebetulnya. Benar, ini bisa dikatakan sudah di ranah tidak etis lagi atau ini masih ditolerir gitu kan. Benar banget. Nah, itu dia sebenarnya di media sosial itu memang tempat kita untuk berekspresi. Mengapresiasi atau menunjukkan eksistensi juga bisa. Bisa. Gitu. Maka brand tadi saya katakan. Nah, itu dia. Itu dia keluarga genre sebenarnya dampak positif internet itu banyak banget ya. Banyak sekali. Bisa jadi branding kita, bisa cari uang juga bisa dari internet gitu loh. Nah, pandai-pandai kita menempatkan diri nih. Kita mau di ujung pedang yang mana nih? Mau yang di positifnya, apa yang negatifnya gitu. Ya. Oke, Bang, di akhir sesi kita nih Bang. Udah akhir aja ya. Dia pengen minta satu pesan dari Abang untuk keluarga Indonesia supaya lebih bijak menggunakan sosial media. Gimana? Jadi harapan kita pertama bahwa terutama misalnya keluarga, karena kita bicara keluarga, peran ayah ibu itu penting. Jadi karena dia penting, dia pertama itu harus memiliki kesadaran bahwa dirinya jangankan anaknya, dirinya pun rentan risiko terhadap dampak-dampak negatif dari media sosial ini. Maka dia harus membentengi, ya. Dan dia setelah dia sadar itu dia terus harus memiliki pengetahuan. Jangan kena tipu sama anaknya kan, karena anaknya bisa hidden kan, dia nggak ngerti hidden. Ada aplikasi-aplikasi tertentu dia nggak ngerti. Kemudian bagaimana dia meluangkan waktunya melihat itu. Jangan karena dia ingin anaknya supaya nggak ribut-ribut lagi, nangis-nangis, ya udah dikasih gawai satu, dia menggunakan media sosial tertentu kan, nonton apa, lalu dia sibuk pula kan.
Lalu ketika dia sudah menggunakan tidak pernah dikontrol gitu. Belum lagi kita bicara yang negatif tadi, ketika dia online itu kan ada layar apa tuh, halaman-halaman yang ya katakanlah jorok lah ya, atau yang tidak sesuai dengan umur tertentu kan. Nah kalau dia klik-klik terus kan sampai, walaupun itu tidak sepulgar kan, apalagi dia cerdas kan. Dia bisa bongkar walaupun sehebat apapun diblokir, sehebat itu pula dia buka gitu. kan. Anak-anak sekarang tuh pintar-pintar bang. Pintar-pintar. Semua hal tuh bahkan orang yang dewasa nggak bisa buka, dia bisa buka. Bisa buka. Karena dia sudah kecil, sejak kecil dia sudah diajarkan itu. Jadi itu kata Profesor Yuval Harari itu. Ketika pertama itu manusia itu sapiens ya. Yang terakhir itu manusia itu menjadi homo deus. Menjadi robot, menjadi dewa penentu kan. Maka beberapa kalau tidak hati-hati manusia ini udah digantikan robot aja lagi. Luar biasa. Sisi manusia itu hilang. Kita harus sadar dari sekarang banget nih ya bang. Mesti. Media sosial itu harus banget diperhatikan, dan pastinya ujung tombaknya dari keluarga. Dari keluarga awalnya. Anak-anak gitu ya bang. Nah sebelum kita tutup deh bang Dila, masih penasaran tadi abang bilang soal anak-anak dikasih gawai itu sebenarnya pada usia berapa sih bang anak-anak ini mesti boleh diperbolehkan menggunakan gawai atau gadget atau membuka sosial media gitu? Kira-kira di umur-umur berapa sih bang gitu? Ada batasannya nggak sih bang? Secara ilmiah saya belum menemukan. Tapi sepemahaman saya tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tadi. Nah, hanya saja kadangkala cenderung orang tua seperti tadi bersiasatnya kurang tepat gitu. Daripada dia ganggu kerja, bapak ibunya sibuk kan, tugas banyak kan, kerjaan banyak, bawa rumah pula kan. Daripada ganggu anaknya, ya udah, nih ada gawai, dia tidak ngangis apa gitu kan. Bahkan kadang-kadang dunia elektronik ini, gawai ini seperti obat, seperti candu gitu kan. Kalau dia menangis-nangis, kasih itu berhenti nangis ya kan. Kalau dia sakit, kasih itu dia tidak jadi sakit. Dan maka kalau orang takut divaksin, kasih dia yang nonton ini kan. Itu jadi semacam, akhirnya itu jadi semacam kebutuhan apa sih, mereka kecanduan gitu. Iya, karena orang yang itu dia akan edik. Candu. Bahkan autis, guru saya bilang dia sampai autis. Cobalah lihat dia seperti tadi kan, orang yang jauh, yang dekat, yang jauh bisa jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Dia sama dia dekat aja dia asik dengan diri kan. Bener, nggak peduli, nonsen. Betul. Nah itu tergantung, depend on. Kapan anak ini kita rasa sudah patut, pantas. Ada keluarga-keluarga tertentu mengatakan bahwa sebelum dia merasa ini penting, dia nggak berikan, apalagi masih balita. Iya. Udah kelas 6 SD misalnya, atau SMP dia baru atau SMA baru diberikan. Oh, untuk komunikasi. Nah, ada handphone yang tidak membutuhkan internet kan, karena tujuannya hanya untuk menelpon atau SMS kan. Betul. Nah, sekarang ini kan manusia hari ini kan sudah tidak lagi sesuai dengan what we need, tapi what we want. Jadi tidak kebutuhan, tapi yang kita inginkan, hasrat kan, desire. Belum lagi gengsi kan. Betul. Dia pakai beli handphonenya merek tertentu mahal puluhan juta kan, tapi guna untuk chat di ini juga dia kan. Iya, benar banget. Nah, yang penting ada logonya itu misalnya kan. Aduh, itu dia tuh. Nah, ini sebenarnya pesan juga sih bang, untuk keluarga genre, lebih pintar-pintar menyiasati kapan anak harus diberikan gawai. Ya, gitu betul. Dan kontennya juga sebenarnya kita bisa atur, yang bisa kata Bang Momon tadi, kita bisa kunci sebenarnya. Ya udah, kita biasakan aja anak-anak membuka konten-konten yang memang untuk usia mereka gitu. Nah, secara nggak langsung nanti apa sih bang namanya tadi, filter bubble ya. Nah, itu yang bakal bikin konten-konten itu memang khusus untuk anak-anak aja. Betul. Yang bakal mereka saksikan. Nah, oke bang, nggak kerasa nih bang. Udah sejam. Padahal masih banyak. Waduh, Kalau media sosial yang Dila bilang tadi bang, kalau media sosial tuh nggak bakal habis-habis kalau dibahas, mau ke ujung banyak banget gitu. Tapi mungkin kita bakal bikin episode 2. Iya, mudah-mudahan ya. Masih soal media sosial. Iya, menarik. Nanti insya Allah ya bang, balik lagi ke sini ya bang ya. Insya Allah, sangat senang sekali saya bisa berbagi dengan teman-teman. Pastinya kita juga seneng nih dengerin dari Bang Momon nih. Dan sekali lagi keluarga genre, terima kasih yang udah dengerin
talk show kita pagi hari ini. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan dan terima kasih banget Bang Sama-sama, Momon senang berjumpa Dila. Waduh, First time. senang banget. First time ya Bang hari ini. Semoga besok Dengan ini Dila, sering-sering. Sama. Dan juga di luar mungkin kita bisa diskusi juga. Insya Allah siap. Aduh, insya Allah ya Bang ya. Terima kasih sekali lagi Bang Momon dan juga untuk keluarga genre. Tapi setelah ini Dila masih nemenin keluarga genre sampai nanti jam 11. So jangan kemana-mana. Stay tune terus di Genre Radio 107,9 FM.